musisi ini. Iya. Terus udah lama nggak muncul di televisi, apa sih kesibukan Mbak sekarang tuh? Iya, jadi untuk menjawab penasaran dari sebenarnya masih banyak fans gitu. Aku udah vakum 23 tahun ini. Jujur lebih fokus ngurus keluarga, ngurus anak-anak. Itu aja sih. Tapi untuk nyanyi aku masih off air masih gitu. Cuman belum menelurkan karya lagi gitu. Nah, itu kalau nyanyi biasanya di mana sih Mbak sekarang ini? Kalau nyanyi ya di mana aja yang ngundang, ada acara-acara sampai keluar daerah gitu. Itu solo aja atau kolaborasi dengan band lain? Kebanyakan memang solo gitu, tapi mulai sekarang lagi ngetren ya kolaborasi gitu sama band gitu. Ya dua-duanya dijalanin lah. Nah, kalau lagi kolaborasi gitu, lagu Mbak Kire atau gimana tuh yang Ya, biasa dibawain? jadi kalau dari pihak yang bikin acara ngundang itu mintanya wajib bawain lagu sendiri gitu, paling nggak 1 atau 2 lagu, selebihnya lagu orang. Kan ini udah 23 tahun nggak muncul di televisi ya Mbak. Iya, Jadi iya. kesibukannya cuma sekadar nyanyi sama ngurus keluarga aja. Iya. Atau ada kegiatan lain tuh Mbak? Iya, 23 tahun. Jangan kira mengurus keluarga itu gampang ya gitu. Ditambah dengan saya masih off air juga, terus ngurus usaha juga gitu. Salah satunya ini gitu. Untuk merintis, ini sebenarnya baru 1 tahun gitu. Kalau yang ini ya gitu, untuk suatu hal yang baru lah kalau untuk kafe gitu. Tapi ya overall sampai sejauh ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah. Ada bisnis lain atau cuma ini aja? Ada kita ada IO, termasuk IO, dan ada beberapa bisnis lainnya juga. Cuma kalau boleh tahu kenapa sih Mbak selama itu nggak muncul di televisi? Ya itu tadi, selama ini nggak muncul karena fokus. Aku tuh kalau udah berkeluarga tuh fokus gitu, apalagi melihat perkembangan anak ya gitu. Itu tanggung jawab moral seorang ibu ya gitu. Kebetulan anakku 4, yang masih kecil ada nih 9 tahun dan 10 tahun. Jadi itu betul-betul harus kita lebih concern lah gitu. Mereka masih pertumbuhan, masa pertumbuhan gitu. Cuma kangen nggak Mbak untuk tampil di televisi atau acara lainnya, talk show gitu? Iya, jujur begitu. Ini kan ada rencana mau bikin single nih, mau bikin single, cuman duet gitu. Jadi teman duetnya itu cowok, duonya itu cowok gitu, bikin single. Nanti ditunggu aja, doain aja biar bisa terlaksana dengan lancar gitu dan cocok sama pendengar, fans selama ini pengen denger gitu. Kira kapan sih mau bikin album atau single gitu. Nah insya Allah dalam waktu dekat bikin. Ya kangen lah, kangen pengen ini lagi gitu, comeback ya, comeback. Insya Allah dengan adanya karya kali ini nanti bakalan otomatis kita promo masuk televisi, radio dan lain-lain. Berarti dengan mau rilis single baru ini akan menjadi comebacknya Mbak Kire sendiri ya? Sebenarnya ya kangen aja ya, jatuhnya kangen. Memang jiwanya memang dari dulu sih ya kalau untuk nyanyi, memang dari kecil saya itu. Jadi kalau enggak berkarya gitu rasanya ada sesuatu yang kurang gitu. Itu aja sih sebenarnya. Terserah nanti pemirsa eh, mau denger atau enggak, itu urusan belakang. Yang penting kita berkarya dengan sebaik mungkin gitu, berusaha. Itu lagi dalam proses pembuatan lagunya atau seperti apa tuh Mbak? Ini kita baru pitching untuk arranger gitu. Jadi memang kalaupun mau balik lagi untuk lagu sekarang harus mengikuti jenis musik zaman sekarang gitu ya. Nah itu yang agak susah karena pemirsa itu taunya kan aku tuh lagunya melo, bahkan ini apa, jadul gitu, dengan musik-musik jadul. Nah kita akan coba untuk ikutin dengan musik yang sekarang gitu. Semoga lancar deh, doain. Nah mungkin kan ada beberapa orang yang
Mbak? Oh enggak. Kalau aku enggak. Kalau aku enggak pernah takut karena aku sendiri sudah punya karya. Karya selama ini 4 album ya dari tahun 97 sampai tahun 2000. Dan baru-baru aku mengelola salah satu medsosku gitu dan ternyata banyak sekali penggemar yang masih kangen dan masih penasaran gitu, ini Kire kemana sih gitu. Selama ini vakum, nggak pernah muncul, nggak pernah ada berita gitu. Ya wajar aja mereka penasaran gitu ya. Begitu baca komen mereka, ternyata memang mereka kangen dan mereka masih banyak yang hafal lagu-laguku, terutama yang Rindang Tak Berbuah sama Terlalu ya. Dan sampai ngomong, aduh Mbak ini aku tuh kalau karaoke, kalau nyanyi di mana aja ini lagu andalan gitu. Ya seperti itulah. Nah kalau mau flashback dikit nih Mbak, perjalanan karir Mbak tuh di tahun berapa sih Mbak? Oh iya pemirsa, jadi aku itu mengeluarkan album pertama di tahun 97 yang judulnya Terlalu, ciptaan almarhum Kang Hari Tasman. Jadi tahun 97 itu Kang Hari nggak sengaja ya kita ketemu gitu, dia punya lagu dan aku sebenarnya nggak tahu tadinya Kang Hari ini yang siapa sih yang ciptain lagu, ternyata lagunya Bruri sama Dewi Yul tuh yang judulnya Jangan Ada Dusta di Antara Kita, beliau yang menciptakan gitu. Jadi begitu coba deh Kire bawain lagu ini gitu, begitu dicoba ternyata cocok, dia ngerasa cocok, ya udah jadi gitu. Itu tahun 97. Begitu meledak itu pas mau Krismon ya 97 98, itu sebenarnya riskan juga sih mau keluarin album saat itu gitu. Tapi alhamdulillah ternyata pemirsa gitu, pencinta musik menerima gitu karyaku. Itu tahun 97. Kemudian tahun 98 album yang kedua yang berjudul Rindang Tak Berbuah. Nah itu lebih booming lagi saat itu. Pas tahun 98 tuh pas Krismon tuh. Penciptanya Ferdi Ferdian namanya, orang Indonesia tapi tinggal di Malaysia gitu. Kemudian album yang ketiga Bagai Air di Daun Talas, album yang keempat Kerinduan gitu. Nah itu Mbak sendiri berarti sudah menyukai musik dari sejak kecil. Itu emang bakat Mbak atau emang keturunan dari keluarga? Oh gitu ya. Saya suka menyanyi, saya ingat banget waktu itu SD ya, masih kecil. Zaman-zaman lagu ini tahu nggak grup band John Stamos apa ya? Apa ya judulnya itu? Pokoknya ada lagunya Kiss Me Red. Aku tuh inget banget itu, lagi suka banget lagu itu. Jadi pulang sekolah nih masih pakai seragam. Kalau anak lain mungkin pengennya buru-buru pulang mau main ya gitu. Kalau aku enggak, aku tuh pengen buru-buru pulang mau dengerin tape, pakai player tape gitu kan. Mau dengerin lagu itu mau. Jadi aku dengerin gitu sampai entah bahasa Inggrisnya juga benar apa enggak. Dulu internet kan enggak ada kan. Tahun 9 berapa tuh ya? 91 atau 92. SD, no, SD itu berarti 80-an. 80-an akhir. Nah itu aku nyanyi, terus nyanyi, seneng banget itu lagu. Kiss me red gitu. Itu mungkin mbaknya nggak tahu kali ya. Terus salah satu singlenya di dalamnya itu lagu yang judulnya Alone juga, Alone. Itu keren banget, itu TV seri lah saat itu. Nah ternyata kakak, aku kan 11 saudara. Kakakku yang nomor 6, dia bisa lihat, dia main band juga kan, dia udah SMA tuh waktu itu. Dia mau ada perform untuk 17 Agustus, aku ingat banget. Dia ngeband sama temen-temennya ngeband. Terus yang lagu ini kan lagi ngetren tuh, belum ada penyanyinya ceritanya. Belum ada penyanyinya, terus dia ingat, oh kan adekku sering bawain lagu ini, kenapa nggak suruh dia aja yang nyanyi gitu. Dan itu aku kelas 5 SD. Itu aku ingat banget di Tenteng, jalan kaki pergi latihan terus wah dengan PD-nya dong, wah kayaknya rasanya gimana ya kalau nyanyi di pakai player, denger di kaset dengan langsung pegang mic gitu. Itu for the first time aku kelas 5 SD dan aku pede
pede banget akhirnya manggung kita di banyak masyarakat kan, pesta rakyat gitulah 17 Agustus di lapangan gitu. Wah, nyanyi lagu itu ternyata oh begini ya kalau band dengan itu kelas 5 SD aku. Jadi memang ternyata yang lihat kakakku tuh gitu, oh dia punya bakat nih gitu. Aku sendiri nggak ngerti, pokoknya aku taunya seneng, seneng aja seneng gitu. Kadang-kadang suka direkam suaranya, oh suara gue kayak begini ya gitu. Terus kurang tinggi nih, kurang gak nyampe, itu lagi dimatiin lagi, direkam lagi ya gitu. Prosesnya ternyata ternyata ada bakat. Berarti dari sebelum menjadi penyanyi ini Mbak udah sering manggung ya? Sudah dari Lombok, aku kan asalnya dari Lombok di NTB. Tahun 94 aku hijrah ke Jakarta untuk kuliah gitu. Nah sejak 94 itu dan banyak teman-teman musisi sebenarnya di sini gitu. Jadi nggak kaget lah gitu dunia nyanyi menyanyi. Kalau boleh tahu pendapatan pertama Mbak berapa sih dulu di tahun 97 itu? 97 ya, lupa. Jadi kalau zaman dulu tuh kita begitu mengeluarkan karya itu harus promo. Itu harus promo dan sudah dijadwal dari label. Ini promo untuk stasiun TV ini, gitu. Ini stasiun TV ini jadwal musiknya ini kamu harus tampil ini. Kayak gitu sih awal-awalnya. Ya maklum lah, nggak mungkin langsung yang ini dan aku lupa dulu honor pertamanya berapa aku lupa jujur gitu. Mungkin jatuh bangun yang Mbak tuh dalam perjalanan karir ini apa sih? Suka duka jadi gini mungkin dulu awal-awal aku itu belum siap mental kali ya, karena semuanya serba tiba-tiba, semuanya gak pernah yang aku bayangkan, ekspektasi itu gak ada sama sekali untuk masuk industri nasional ya gitu. Kalau untuk nyanyi-nyanyi di zaman dulu waktu di Lombok gitu udah sering, tapi begitu dapur rekaman di musika gitu kan yang nomor 1 kan zaman dulu, tiba-tiba banyak orang yang kenal itu cukup bikin aku kaget, cukup bikin gitu ternyata tiba-tiba di jalan Mbak Kire gitu, ada yang kenal ya lagi naik bis di samping Mbak Kire ya gitu. Itu zaman dulu gitu, tapi seiring berjalan waktu ya lama-lama bisa adaptasi gitu. Kebanyakan sukanya sih jujur ya, karena memang dari hatinya suka nyanyi, memang demen hobi, jadi kebanyakan sukanya. Kalau dukanya hampir nggak ada ya dukanya ya. Paling pas lagi off air, lagi ini kendala itu sejenis kendala lah sebenarnya, kalau wajar ya setiap kali ada ini kendala. Tapi kalau untuk duka nggak happy aja. Banyaknya single Mbak yang paling mungkin lagunya paling berkesan buat Mbak karena prosesnya kah atau ceritanya, yang mana sih Mbak? Ada nggak tuh satu lagi? Yang paling berkesan ya. Malu nih ceritainnya. Nggak jadi deh. Jadi gini, albumku yang terakhir sebenarnya. Aduh, tapi aku males sih ceritanya. Tapi nggak apa-apa ya. Albumku yang terakhir, yang Kerinduan. Itu kan dulu aku, mungkin pemirsa pernah denger ya, aku jalan sama Renaldi ya. Pas yang bikin album yang terakhir, dia harus dideportasi ke Australia. Gitu pas bikin lagu itu gitu, pas bikin lagu itu pisah gitu, kok pas lagi di dalam studio sedih gitu. Emang judulnya aja Kerinduan gitu, Kerinduan judulnya. Jadi ada ya itu aja sih, lucu aja sih buat aku sekarang kalau pikir-pikir lucu gitu. Nah, mungkin terakhir Mbak tuh pengen nggak sih ada keinginan untuk mencoba dunia lain, mungkin acting kah atau yang Kalau acting kan aku udah pernah. Dulu acting pertama kali kalau nggak salah tuh sama almarhum Uje malah di
di salah satu stasiun televisi itu sebelum aku udah nyanyi apa belum ya waktu itu, aku lupa deh. Sempat ikut casting gitu, aku ngalamin juga gitu. Terus salah satu yang aku inget main sama Desi Ratnasari juga, sama Tamara, sama Diki Wahyudi, sama Thomas siapa? No, siapa? Bukan Thomas siapa? Aku lupa sih aku yang berewok. Ina Thomas suaminya, Ina Thomas siapa? Lupa ya. Yaitu judul ininya Anakku Terlahir Kembali. Nah, terus main sama Mbak Nurul Arifin, sama Renaldi gitu. Sama Sofia Lajuba di judulnya apa? Terlanjur Sayang. Kok Terlanjur Sayang ya? Iya kayaknya aku main deh di situ. Ada beberapa lah pokoknya. Aku nggak begitu ini kalau untuk album sih aku inget lah gitu. Tapi lebih nyaman berarti menjadi seorang penyanyi. Iya, itu kan kalau zaman dulu kan pengen nyoba aja, pengen tahu gitu. Kayak apa sih gitu. Ya ada plus minusnya lah sebenarnya gitu. Mungkin terakhir harapan untuk karir ke depannya gimana nih? Harapanku buat aku pribadi sebagai seorang ibu, sebagai seorang entertain gitu, sebagai public figure ya, bisa balik lagi, comeback lagi dengan menelurkan karya-karya tentunya ya, karya-karya yang terbaik yang bisa aku buat gitu, bisa mengobati rasa kangen pemirsa, rasa kangen penggemar gitu. Paling itu aja, bisa ngejalanin hidup dengan pokoknya semua baik-baik lah, kerjaan jalan, keluarga jalan dengan baik, terus karya maunya sih begitu, semuanya baik. Oke.